Shalom sahabat GPIB yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa lagi dalam program Morning Call GPIB bersama saya Pendeta Christina Aranmani, Pendeta Jemaat GPIB Jemaat Maranatha Sanggau, khususnya melayani di Pos Pelkes Eklesia Semanggis Raya, Kecamatan Mupok, Dusun Krosik, Kalimantan Barat. Sahabat GPIB yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita melakukan segala aktivitas kita sepanjang hari ini, mari kita membaca dan mendengarkan sebagian firman Tuhan, agar kiranya firman Tuhan ini menjadi penuntun kita dalam menjalani segala aktivitas kita sepanjang hari ini. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami, sehingga kami boleh diberikan kekuatan dan kesehatan. Engkau boleh membangunkan kami Tuhan dengan kekuatan yang baru, bahkan dengan nafas hidup yang baru, untuk kami menjalani kehidupan yang masih Tuhan percayakan. Namun sebelum kami beraktivitas ya Tuhan, kami akan membaca dan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kami mohon kepadamu, kuasailah hati pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus, sehingga firman yang akan kami baca dan dengarkan boleh kami mengerti dan pahami. Terlebih firman Tuhan akan senantiasa kami aplikasikan di dalam kehidupan kami setiap hari. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena sesungguhnya kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Sahabat GPIB yang terkasih, pembacaan kita pada saat ini, di pagi hari ini, terambil dari Kisah Para Rasul pasal 8. Kisah Rasul pasal 8 ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Kisah Rasul pasal 8 ayat 4 sampai 8. Saya akan membacakan untuk kita sekalian. Firman Tuhan dalam Alkitab terjemahan baru 2, Kisah Para Rasul 8 ayat 4 sampai 8 yang menyatakan, mereka yang tersebar itu menjelajahi seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua memperhatikan dengan sepenuh hati apa yang diberitakannya itu. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras. Dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang bersuka cita dalam kota itu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan, yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca dan mendengarkan firman Tuhan, namun juga melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Shalom sahabat GPIB yang terkasih. Pembacaan kita di pagi hari ini hendak memperlihatkan situasi dan kondisi yang dialami oleh seluruh pengikut Yesus Kristus, jemaat mula-mula bersama dengan para rasul saat itu, yang mereka merasakan ancaman, mereka merasakan hambatan, mereka merasakan ada penderitaan, mereka merasakan penganiayaan. Semua itu mereka rasakan ketika mereka memiliki iman percaya kepada Tuhan. Pada saat itu Bapak Ibu Saudara sahabat GPIB, seluruh pengikut Kristus yang ada di Yerusalem semuanya dibunuh, semuanya dibantai, dianiaya oleh sekelompok orang-orang yang tidak menyukai
keberadaan pengikut Yesus Kristus. Bahkan salah satu diaken yang merupakan rekan sepelayanan Stefanus, yaitu Filipus, juga menyingkir ke sebuah kota yang bernama kota Samaria. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tentu kita semua tahu bahwa kota Samaria ini adalah ibu kota dari kerajaan Israel bagian utara. Karena pada zaman Raja Salomo, kerajaan Israel masih menjadi satu bagian. Tetapi ketika Raja Salomo telah mengakhiri masa pemerintahannya, maka kerajaan Israel dibagi menjadi dua kerajaan di bawah pemerintahan anak Salomo. Bapak Ibu Saudara sahabat GPIB yang terkasih, Samaria juga dikenal sebagai kota yang masyarakatnya tidak memiliki hubungan yang baik dengan orang-orang Yahudi yang berada di Yerusalem. Bahkan mereka ketika mereka bertemu, mereka tidak saling menegur sapa satu dengan yang lain. Namun menariknya dalam pembacaan kita bahwa Filipus dari Yerusalem, dia menyingkir ke kota Samaria. Walaupun ia tahu bahwa bisa jadi orang Samaria tidak menyukai kehadirannya, tetapi dia tetap dengan iman percaya yang teguh, Filipus tetap menyingkir ke kota Samaria. Bapak Ibu sahabat GPIB yang terkasih, mungkin di antara kita akan melihat atau merasakan bahwa apakah orang Samaria akan menyambut Filipus yang notabene adalah orang dari Yerusalem. Nah, sahabat GPIB yang terkasih, kalau kita melihat pembacaan kita di ayat yang ke-6, dikatakan di situ bahwa ketika Filipus melakukan tanda-tanda, memberitakan firman Tuhan, melakukan mujizat, maka semua orang yang dimaksudkan adalah orang Samaria saat itu memperhatikan segala hal yang disampaikan dan dilakukan oleh Filipus. Bahkan dikatakan bahwa mereka menerima apa yang dikatakan oleh Filipus dengan sepenuh hati mereka. Bahkan Bapak Ibu Saudara sahabat GPIB, ketika banyak tanda-tanda yang dilakukan oleh Filipus, maka dikatakan di ayat yang ke-8 bahwa sangat besarlah sukacita di kota itu. Sahabat GPIB yang terkasih, apa yang menjadi catatan penting kita dalam renungan firman Tuhan pada pagi hari ini? Saya membagikan dua hal. Yang pertama, menjalani kehidupan kita sebagai orang Kristen, sebagai orang beriman, tentu permasalahan, pergumulan, penderitaan akan selalu senantiasa kita alami dalam kehidupan kita. Karena sebagai pengikut Yesus Kristus tidaklah mudah. Ada banyak tantangan, ancaman, bahkan hantaman, hambatan yang akan kita alami, yang akan kita hadapi. Tetapi apakah kita bisa sama seperti jemaat mula-mula dan juga Filipus, yang mana ketika mereka berada di bawah tekanan, ancaman, dan penderitaan, mereka tetap memberitakan Injil, mereka tetap bersaksi tentang kebenaran firman Tuhan? Apakah kita masih mau tetap memberitakan firman Tuhan? Apakah kita mau tetap bersaksi walaupun kita berada dalam pergumulan? Bapak Ibu Saudara sahabat GPIB yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa apapun situasi kondisi yang kita hadapi, maupun kita berada di bawah tekanan dan ancaman, bahkan kita menderita, bahkan mungkin sama seperti jemaat mula-mula, kita mengalami penganiayaan, tetaplah bersaksi tentang kebenaran firman Tuhan. Tetaplah memberitakan kabar sukacita, memberitakan Injil keselamatan terhadap orang-orang yang berada di sekitar kita. Walaupun kita berada dalam pergumulan, yakin dan percaya bahwa Tuhan akan
selalu memampukan kita, menguatkan kita, menyertai kita, bahkan memberkati kita ketika kita mau dengan taat dan tekun untuk bersaksi tentang kebenaran firman Tuhan. Kalau kita sudah yakin, kita sudah mau taat, kita mau bertekun, yakin dan percaya bahwa kuasa Tuhan akan senantiasa selalu memampukan kita untuk menyatakan kebenaran firman Tuhan. Atau bahkan sama seperti Filipus, melalui kuasa Tuhan ia bisa memberikan tanda-tanda mujizat, mengusir roh-roh jahat, dan juga menyembuhkan orang yang sakit. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau kita punya iman yang besar, pasti Tuhan akan memampukan kita. Sahabat GPIB yang terkasih, hal yang kedua yang ingin disampaikan kepada kita, bahwa beritakanlah Injil kepada semua orang, pada segala makhluk. Tidak hanya memberitakan Injil kepada sesama kita yang seiman, tetapi kepada siapapun yang kita jumpai, dimanapun kita berada. Maupun mungkin kita berada di tengah-tengah lingkungan orang yang tidak menyukai kita. Mari tetap kita memberitakan Injil kebenaran firman Tuhan. Kita memberitakan Injil bukan karena supaya kita mau dikenal, bukan supaya nama kita bagus, nama kita indah, tetapi kita memberitakan Injil hanya untuk kemuliaan nama Tuhan, agar nama Tuhan selalu dipuji, selalu dibesarkan, dan juga selalu diagung-agungkan oleh semua orang yang ada di dunia ini. Dan ini pun juga merupakan amanat agung Tuhan Yesus Kristus, yaitu beritakanlah Injil kepada seluruh negeri. Sahabat GPIB yang terkasih, biarlah firman Tuhan ini terus menjadi penuntun hidup kita, agar kita senantiasa dapat menjalani kehidupan yang untuk bersaksi dan memuliakan nama Tuhan. Demikianlah perenungan kita saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sahabat GPIB yang terkasih, marilah kita menaikkan doa syukur kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Kembali dengan rasa ungkapan syukur kami kepadamu ya Tuhan, untuk segala kebaikan Tuhan, untuk segala kemurahan Tuhan yang boleh kami rasakan sampai saat ini. Tuhan, terima kasih ketika Engkau boleh menyapa kami pada pagi hari ini dengan firman-Mu. Firman yang mengingatkan kepada kami bahwa apapun situasi dan kondisi yang kami alami, kami harus siap tetap bersaksi menyampaikan kebenaran firman Tuhan, agar nama Tuhan selalu dipuji dan dimuliakan. Firman-Mu juga ini mengingatkan kepada kami ya Tuhan, bahwa ketika kami mau bersaksi menyampaikan kebenaran firman Tuhan, tidak hanya terbatas terhadap orang-orang seiman kami, tetapi kami mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada semua orang yang kami jumpai. Bahkan ketika Tuhan mau mengutus kami ke seluruh negeri, biarlah kami siap untuk memberitakan firman Tuhan. Ya Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, pada saat ini kami pun mau berdoa ya Tuhan, untuk segenap fungsionaris Majelis Sinode GPIB yang Tuhan percayakan melayani kami semua, yang menjadi pimpinan kami dalam lingkup GPIB. Biarlah Tuhan memberkati, memberikan kekuatan kesehatan, agar senantiasa fungsionaris Majelis Sinode GPIB selalu ada dalam lindungan kasih setia Tuhan, dan mereka selalu berada dalam keadaan yang sehat dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Berkatilah para tim kerja dari program Morning Call dan Night Call GPIB. Biarlah mereka senantiasa Tuhan juga kuatkan dan berkati, dan biarlah senantiasa pelayanan yang mereka lakukan semuanya hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Ya Bapa, kami berdoa untuk keberadaan kami semua para sahabat GPIB, dimanapun kami berada ya Tuhan, dimanapun kami berkarya. Biarlah Tuhan tetap menjaga dan melindungi kami, menaungi kami dengan kuasa Roh Kudus, sehingga kuasa Roh Kudus yang akan menuntun dan menyertai kami, agar kami senantiasa tetap melakukan hal yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami.
Ya Bapa, seluruh hidup kami, seluruh pergumulan permasalahan yang kami alami, kami pertaruhkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Sebentar ya Tuhan, selesai ibadah renungan kami saat ini, kami akan melakukan segala aktivitas kami sepanjang hari ini. Tuhan, kami tidak tahu apa yang akan terjadi di depan, tetapi dengan iman percaya yang teguh, kami yakin bahwa Tuhan akan selalu menuntun kami sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, ampunilah setiap salah dan dosa kami. Inilah doa syukur, ungkapan permohonan dan harapan kami yang kami mau bawa dan kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Ya Bapa, inilah doa kami. Amin. Sahabat GPIB yang terkasih, demikianlah perenungan kita dalam Morning Call pada pagi hari ini. Sampai jumpa dalam Morning Call selanjutnya, dan selamat beraktivitas, selamat bekerja, selamat berkarya untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.